Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran mustalah al-hadith dari kitab karya al-imam Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada pembicaraan al-mawdu'. Al-mawdu', ma makna al-mawdu' lughatan? Wad'u syai' ay hattahu. Wad'u syai' ay hattahu. Baik. واصطلاحا يا أخي علي. طيب، الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الموضوع هو الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hadis maudhu atau hadis palsu adalah hadis yang didustakan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa sebabnya hadis itu dikatakan hadis palsu? Ya akhi. Sebabnya apa? Ya Abdurrauf. Ta'nun fil rawi. Ta'nun fil rawi itu ada beberapa macam. Ada berapa macam ta'nun fil rawi? Ada berapa? Apa? Ada dua. Apa aja itu? Ada dua apa aja? Ya Numair, ta'nun fil rawi ada berapa macam? Abu Ilyas? Apa? Baik. Dari sisi garis besarnya ada dua. Min nahiyatil adalah wa min nahiyatil dabat. Tetapi kalau dirinci ada berapa? Ya'qub. Min nahiyatil adalah wa min nahiyatil dabat. Min nahiyatil adalah ada berapa? Jabir? Coba lihat catatannya. Ada enggak catatannya? Bizur'ah? Apa? Ta'nun fil rawi itu ada dua, dari sisi adalahnya dan dari sisi dobatnya. Kemudian dari dua ini pun dirinci apa saja yang dikatakan ta'nun dari sisi adalahnya dan dari sisi dobatnya. Apa saja? Nabi Ilyas? Baik, fil dabat baik, ahsan, tabarakallahu fik. Ada 10 totalnya. Ta'nun fil rawi. Jadi semuanya ada 10 ya Abdurrauf. Yang mana ini yang hadisnya palsu? Apa semuanya? Yang mana ya Umair? Dari 10 ta'nun fil rawi, apa yang menyebabkan hadisnya maudhu'? Ayah Ali? Ghalat.
Sudah kita pelajari itu belum? Ya, Jabir. Apa? Al-Kadzib. Ya jelas Al-Kadzib, dusta. Rawinya pendusta, maka hadisnya maudhu. Apabila rawinya pendusta, hadisnya maudhu. Ya, sebagai faedah, kalau muttahimun bil kadzib, maka hadisnya disebut matruk. Kalau dia muttahimun bil kadzib, hadisnya disebut matruk. Kenapa disebut muttahimun bil kadzib atau muttahamun bil kadzib? Abu Ilyas? Taib, dia berbohong pada selain masalah agama. Belum terbukti dia berbohong dalam hadis. Cuman dia berbohong dalam masalah jual beli, dalam masalah duniawi. Maka hadisnya itu matruk. Sebab uttuhima bil kadzib, dia tertuduh berdusta. Adapun apabila ta'nun fil rawi, fahsyul ghalat atau kathratul ghaflah atau al-fisq, maka hadisnya disebut munkar. Hadisnya disebut munkar. Ini 3 urutan hadis yang paling bawah, yang paling buruk. Yakni 3 urutan hadis dhaif. Maudhu, kemudian matruk, kemudian munkar. Baik. Wasil insyaallah taala. Kita masih pembahasan al-maudhu, masuk pada pembahasan yang keberapa? Yang kelima ya. Ta'ifatun minal wadda'in. Pembahasan yang kelima, ta'ifatun minal wadda'in. Qala al-muallif rahimahullah, harfuha wal wadda'una katsiruna. Para pemalsu hadis itu banyak. Wa min akabirihim al-masyhurin, dan di antara pembesar mereka yang terkenal adalah Ishaq bin Najih al-Malati. Ishaq bin Najih al-Malati. Ini yang paling terkenal. Sampai Al-Imam Ibn Abi Hatim mengatakan tentangnya min akdzabin nas, di antara manusia yang paling pendusta. Berkata Yahya bin Ma'in, kadzabun la rahimahullah. Kadzab, pendusta, semoga Allah tidak merahmatinya. Ini luar biasa kebencian ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, ulama ussalaf terhadap para pemalsu hadis, sampai dikatakan la rahimahullah. Wa Ma'mun bin Ahmad al-Harawi, dan Ma'mun bin Ahmad al-Harawi, wa Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi, wal Mughirah bin Sa'id al-Kufi, wal Muqatil bin Sulaiman, wal Waqid bin Abi Yahya. Ini dia nama-nama yang paling terkenal dalam memalsukan hadis. Ishaq bin Najih al-Malati, Ma'mun bin Ahmad al-Harawi, Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi, Al-Mughirah bin Sa'id al-Kufi, Muqatil bin Sulaiman, Al-Waqidi bin Abi Yahya. Baik. Kemudian kalau dikelompokkan, yakni dari kelompok mana mereka berasal, maka akan terbagi menjadi 5 kelompok. Berkata Syekh, wahum asnafun, mereka itu berkelompok-kelompok. Faminhum, maka diantaranya awalan, yang pertama az-zanadiqah,
orang-orang zindiq, munafik. Alladzina yuriduna ifsada aqidatil muslimin, yaitu orang-orang yang ingin merusak akidah kaum muslimin. Wa tashwihal Islam, dan memburukkan Islam. Wa taghyira ahkamihi, dan merubah hukum-hukumnya. Mithlu Muhammad bin Sa'id, contoh Muhammad bin Sa'id al-Maslub, yang disalib. Alladhi qatalahu Abu Ja'far al-Mansur, yaitu disalib, dibunuh oleh Abu Ja'far al-Mansur, salah seorang penguasa di masa tersebut. Jadi dibunuh dengan cara apa? Disalib dia. Luar biasa kebencian para ulama dan penguasa terhadap para perusak agama ini. Bagaimana cara mereka merusak agama? Caranya dengan memalsukan hadis. Wada'a haditsan an Anas marfu'an, dia memalsukan hadis dari Anas secara marfu', ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di, aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Lalu dia tambahkan, illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah inginkan. Ya. Ini keyakinan kufur. Allah sudah tetapkan tidak ada nabi dan rasul, dia masih membuat kemungkinan Allah merubah ketetapannya untuk mengutus nabi dan rasul yang baru. Jadi dia ingin mengatakan bahwasanya ada nabi dan rasul yang baru. Disebutkan di dalam catatan kaki, dzakarahu adz-Dzahabi fil Mughni fi ad-Du'afa wa nadhur tadrib ar-rawi, dan lihat juga at-tadrib ar-rawi, juz pertama halaman 283, Lis-Suyuti. Baik. Pada pertemuan yang pertama sekali atau yang kedua telah kita sebutkan kitab ini. Kitab ini adalah syarah. Syarah dari kitab apa? Tadribur Rawi. Yang tahu? Tadribur Rawi. Abdul Faruq. Anas. Nah, lihat di lembaran itu. Yang pertama sekali yang Anda bagikan. Tadribur Rawi. Bilias. Tadribur Rawi fi syarh Taqrib An-Nawawi. Fi syarh Taqrib An-Nawawi. Tadribur Rawi adalah syarah dari kitab At-Taqrib wa Taysir li ma'rifati Sunanil Bashirin Nadhir. Dan itu juga merupakan kitab mukhtasar. Ya. Mukhtasar dari apa? Apa Ki? Mukhtasar dari kitab apa? Ulumul Hadith karya Ibn Salah. Baik. Kemudian kata Syekh, mithlu Abdul Karim ibn Abil Auja. Contoh yang lain, Abdul Karim bin Abil Auja, ini seorang zindiq. Sebutkan dalam catatan kaki, Qissat ibn Abil Auja tandru fi tadribir rawi aidan. Kisahnya Ibnu Abil Auja dapat Anda lihat juga pada Tadrib Ar-Rawi. Alladzi qatalahu ahadul umara al-Abbasiyyin fil Basrah. Yang dibunuh oleh salah satu amir al-Abbasiyyin di Basrah. Wa qala hina qadima lil qatl. Dan dia mengatakan ketika dia didatangkan untuk dibunuh, laqad wada'tu fikum 4,000 hadis. Sungguh telah aku palsukan pada kalian 4,000 hadis. Uharrimu fiha al-halal wa uhallilu fiha al-haram.
aku halalkan, aku haramkan pada hadis-hadis tersebut yang halal, dan aku halalkan yang haram. Nah, subhanallah, memang mau merusak hukum-hukum Islam. Wa qad qila, dan dikatakan, inna zanadiqah wada'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 14,000 haditsin. Bahwasannya kaum zanadiqah ini telah memalsukan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 14,000 hadis. Ini yang pertama. Thaniyan, yang kedua, al-mutazallifuna ila al-khulafa wal umara. Mereka yang mencari muka kepada para khalifah dan kepada para amir, kepada para khalifah dan kepada para pemimpin, cari muka. Mithlu Ghiyath bin Ibrahim, seperti Ghiyath bin Ibrahim dakhala 'ala al-Mahdi, ketika dia masuk menemui Al-Mahdi, salah seorang khalifah. Wa huwa yal'abu bil hammam, ketika itu Al-Mahdi sedang bermain apa? Burung apa itu? Merpati. Faqila lahu hadits Amirul Mukminin. Lalu dikatakan kepadanya, sampaikanlah hadis kepada Amirul Mukminin. Fasaqa sanadan wada'a bihi haditsan 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka segera dia membuat satu sanad. Dengannya dia berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat satu sanad hadis, dengannya dia mendustakan hadis atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hanya untuk cari muka kepada seorang penguasa, dia berani berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, kata dia bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sabqa illa fi khuffin aw naslin aw hafirin aw junahin. Tidak ada perlombaan yang mendapatkan hadiah kecuali pada khuf. Khuf itu maksudnya khufil ba'ir, perlombaannya onta. Au naslin, atau nasl. Nasl maknanya adalah ar-ramyu, memanah. Au hafir. Hafir itu maknanya hafirul khayl awil himar awil bighal, yakni perlombaan kuda, himar atau bighal. Ya, bighal peranakan kuda dan himar. Au junah, atau sayap, yakni sayap burung. Bagian yang pertama sampai hafir itu semuanya sahih, kecuali yang terakhir. Ya. Yang pertama itu sahih, riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kecuali bagian terakhir au junah, atau sayap. Kenapa? Karena Amirul Mukminin lagi bermain apa? Burung. Jadi dia tambahkan. Jadi sebetulnya tidak ada tambahan au junah. Dia tambahkan sedikit. Tetapi kalau selain dengan sanadnya, ya, makna hadisnya benar. La sabqa illa fi khuffin au naslin au hafir. Tidak ada perlombaan yang boleh diberikan hadiah kecuali perlombaan onta, perlombaan memanah atau melempar, dan perlombaan kuda. Ya. Ini boleh. Maksudnya onta dinaiki dan kuda dinaiki, bukan dia lari sendiri. Ini termasuk dibolehkan, perlombaan yang dibolehkan. Namun tidak boleh peserta misalkan mendaftarkan diri dengan memberikan sejumlah uang. Kalau seperti itu namanya judi. Mungkin ada seorang muhsinin yang mengadakan perlombaan, lomba pacuan kuda, atau lomba memanah, atau lomba pacuan onta. Siapa yang menang dikasih hadiah. Ini boleh, ini terpuji. Kenapa? Karena berhubungan dengan persiapan jihad. Berhubungan dengan persiapan jihad. Adapun lomba burung merpati, seperti antum lihat di lapangan-lapangan, ada apa? Semacam kamarnya itu yang dililit merah putih. Ada ya? Anak kira buat apa ini? Kok setiap lapangan ada?
ternyata untuk merpati. Maka ini tidak dibolehkan di dalam syariat. Ya. Tetapi orang ini karena dia lihat amir lagi bermain burung merpati, dia tambahkan aujunah atau sayap. Faqala al-Mahdi, maka al-Mahdi khalifah ini cerdas, orang yang pintar. Gak mungkin dia jadi pemimpin kalau bukan orang yang pintar. Dia langsung mengerti, ini orang cari muka, tidak benar orang ini. Sampai dia mengatakan, ana hamaltuhu ala dzalik. Sayalah yang membawa dia mengucapkan hal itu. Ya. Sayalah yang membawa dia mengucapkan hal itu. Tsumma tarakal hamam fa amara bidzabhiha. Kemudian dia meninggalkan burung merpati tersebut dan dia perintahkan untuk menyembelih burung tersebut. Ya. Jadi enggak dapat muka dari penguasa tersebut. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, tsalisan al-mutazallifuna ilal 'amah. Orang-orang yang mencari muka kepada masyarakat. Bidzikril gharaib, dengan menyebutkan kisah-kisah aneh, kisah-kisah yang kira-kira menakjubkan masyarakat. Targhiban, sebagai targhib, motivasi untuk beramal. Au tarhiban, atau menakut-nakuti mereka. Awil timasan limalin, atau sekedar untuk mencari harta, menginginkan harta. Au jahin, atau kehormatan. Mithlul qassas, seperti para al-qassas, tukang dongeng, tukang cerita. Alladzina yatakallamuna fil masajid wal mujtama'at, yaitu yang berbicara di masjid-masjid dan kumpulan-kumpulan. Bima yuthirud dihsyah min gharaib, dengan hal-hal yang memunculkan ketakjuban, ya, dari kisah-kisah yang aneh-aneh. Ini dia pemalsu hadis yang ketiga, ya, para tukang dongeng, tukang cerita. Oleh karena itu sekarang ini ada yang namanya cerpen, ya, penulisan cerpen. Iya, bahkan ada cerpen yang Islami, ya. Sampai ada majalahnya khusus, namanya majalah An-Nida. Itu majalah milik Ikhwanul Muslimin, khusus memuat cerpen-cerpen, ya, cerita-cerita pendek, cerita-cerita dongeng yang tidak benar-benar terjadi. Ini kebiasaannya ahlul bid'ah. Kebiasaannya ahlul bid'ah. Apa istilahnya itu? Buku-buku apa? Seperti ayat-ayat cinta apa? Istilahnya buku apa itu? Novel. Iya. Novel-novel. Ini luar biasa, sampai terjual jutaan eksemplar. Penulisnya udah kaya raya. Ini lanjutan dari yang dilakukan oleh ahlul bid'ah dahulu. Baik. Nukila anil imami Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in annahuma shallaya fi Masjid Ar-Rassafah, bahwasanya mereka berdua melakukan salat di Masjid Ar-Rassafah. Faqama qasin yaqussu faqalah, maka berdiri seorang tukang dongeng lalu dia langsung mendongeng. Faqal, dia mengatakan, haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in, telah menyampaikan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Ini tukang dongeng dalam keadaan Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in ada di situ. Ini mengatakan haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Tsumma saqa sanadan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membuat suatu sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah khalaqallahu min kulli kalimatin tayran min qaruhu min dhahabin wa rishuhu min marjan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan menciptakan bagi setiap kalimat seekor burung. Paruhnya dari emas, bulu-bulunya dari permata. Wa dzakara qissatan tawila, lalu dia menyebutkan kisah yang panjang. Falamma faragha min qasasihi, maka ketika dia selesai dari kisah-kisahnya, wa akhadhal atayat, lalu dia mengambil
pemberian-pemberian, seperti orang mengamen, habis nyanyi dapat uang. Begini pula yang mereka buat. Habis mendongeng dapat uang. Asyara ilaihi Yahya biyadihi. Maka Yahya bin Ma'in memberikan isyarat kepadanya dengan tangannya. Fa'aqbala mutawahhiman linawalin. Maka dia datang dalam keadaan dia menyangka akan mendapatkan hadiah. Faqala lahu Yahya. Maka Yahya mengatakan kepadanya, "Ma haddatsaka bihadzal hadits?" Siapa yang menyampaikan kepadamu hadis ini? Qala Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Dia mengatakan Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Faqala, maka kata Yahya, "Ana Yahya bin Ma'in wa hadha Ahmad bin Hanbal." Saya Yahya bin Ma'in dan inilah Ahmad bin Hanbal. Ma sami'na bihadza qat fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kami tidak mendengarkan hal ini sedikit pun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingkari dia. Faqala al-Qas, maka tukang dongeng ini mengatakan, "Lam azal asma anna Yahya bin Ma'in ahmaq." Saya tidak pernah mendengar kalau Yahya bin Ma'in itu ahmaq, orang yang dungu. "Ma tahaqqaqtu hadza illa hadhihi as-sa'ah." Saya tidak dapat memastikan ini kecuali saat ini. Ternyata kamu ini dungu. Karena laisa fiya Yahya bin Ma'in wa Ahmad bin Hanbal ghairukumah. Seakan-akan tidak ada dalam riwayat-riwayat itu Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal selain kalian berdua. Laqad katabtu an sab'ati asyar Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in, dan sungguh saya telah menulis dari 17 orang Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Ini alasan dia. Jadi bukan hanya kalian berdua yang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Bahkan ada 17 orang katanya. Fawada Ahmad kammahu ala wajhihi. Maka Ahmad meletakkan pakaiannya, yakni pakaian lengannya, ya, lengan pakaiannya ke wajahnya, ya. Maksudnya beliau tertawa sambil menutup wajahnya. Wa qala da'hu yakum. Kata Ahmad, biarkan dia, ya, biarkan dia pergi. Faqama kal mustahzi bihima, lalu dia bangkit dalam keadaan seperti orang yang merendahkan Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Baik. Kemudian kata Syekh tentang kisah ini, wa qad dzakarna hadhihi al-qissah bi sighati tamrid. Dan kita menukil kisah ini dengan sighah tamrid. Artinya menunjukkan bahwasanya kisah ini sebetulnya kisah yang lemah juga. Lianna fi sanadiha Ibrahim bin Abdul Wahid qala anhu al-Imam Az-Zahabi. Karena dalam sanadnya ada Ibrahim bin Abdul Wahid, berkata tentangnya al-Imam Az-Zahabi, la adri man huwa dha. Saya tidak tahu siapa orang ini. Ata bi hikayatin munkarah. Dia telah datang dengan kisah-kisah yang mungkar, yang diingkari. Wa dzakarul qissah. Lalu dia menyebut kisahnya. Lakin qad matsala biha jama'atun. Akan tetapi sekelompok dari ulama telah memberikan perumpamaan dengan kisah tersebut. Minhum Ibnu Hibban wa Ibnul Jauzi wal Qurtubi fi tafsirih. Di antaranya Imam Ibnu Hibban, Ibnul Jauzi dan Al-Qurtubi pada tafsirnya juz pertama halaman ke-79. Jadi disebutkan kisah tersebut. Ada pada muqaddimah, ya. Mim itu muqaddimah juz pertama halaman 79. Wa Syekh, demikian pula Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Syekh Ahmad Muhammad Syakir fi kitabihi, pada kitabnya Al-Ba'ithul Hadits fi syarh ikhtisar ulumil hadits halaman 93. Ini disebutkan juga oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir, Muhaddithul Misr, pada kitabnya Al-Ba'ithul Hadits halaman 93. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa fil qalbi, dan dalam hati, min iqraril Imam Ahmad wa Ibn Ma'in al-qasa hatta intaha ma fihi. Di dalam hati ada sesuatu yang mengganjal gitu. Sebab di situ disebutkan
Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in membiarkan si pendongeng ini bercerita sampai selesai. Ini tidak mungkin ya, kalau dibiarkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Ma'in. Baik. Intinya kisahnya sebetulnya dhaif ya. Cuman banyak ulama yang memberikan contoh tentang kisah ini untuk menjelaskan tentang salah satu kelompok yang membuat hadis-hadis palsu, yaitu para tukang dongeng. Taib rabi'an, yang keempat, al-mutahammisuna lid-dini, orang-orang yang semangat dengan agama, semangat tapi tanpa ilmu. Yada'una ahaditha fi fadailil Islam, mereka memalsukan hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan Islam. Wa ma yattasilu fihi, dan apa yang berhubungan dengannya. Wa fi zuhdi fid dunya, demikian pula hadis-hadis tentang zuhud di dunia. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Liqasdi iqbalin nasi 'ala ad-din wa zuhdihim fid dunya, dengan tujuan agar manusia memperhatikan agama, mengamalkan agama, dan zuhud dengan kehidupan dunia. Tujuannya baik, tetapi hanya sekedar modal semangat, namun tidak didasari oleh ilmu, sehingga melakukan suatu kesalahan besar. Iya, dan ini banyak. Sampai hari ini pun kita ada. Semua yang kita sebutkan tadi sampai hari ini masih ada. Ini masih banyak orang-orang yang sebetulnya Masya Allah semangatnya luar biasa. Bahkan mereka rela berkorban, meninggalkan keluarganya, walaupun banyak sekali mereka menelantarkan keluarganya, untuk pergi menemui kaum muslimin, mungkin di daerah-daerah terpencil. Untuk apa? Untuk berdakwah. Tetapi mereka tidak pedulikan apa yang mereka sampaikan. Tidak pedulikan apakah yang mereka sampaikan itu hadis-hadis yang sahih atau hadis-hadis yang dhaif, bahkan palsu. Bahkan kisah-kisah yang mengandung kesyirikan. Ya, seperti bisa dilihat dalam kitab Fadailul A'mal, banyak sekali mengandung kisah-kisah yang mengandung khurafat, kebid'ahan, dan kesyirikan. Sebetulnya ini bukan hal yang baru. Dulu juga sudah ada yang seperti itu. Mithlu Abi Ismah Nuh ibn Abi Maryam Qadi Marwu. Seperti Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam Qadi Marwu, seorang qadi di negeri Marwu. Wada'a hadithan fi fadaili suwaril Quran. Dia meletakkan hadis atau memalsukan hadis tentang fadilah-fadilah surat-surat Al-Quran. Ini paling banyak kelompok ini membuat hadis-hadis palsu dalam fadilah, ya, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan amal sampai hari ini. Suratan-suratan, surat per surat. Wa qala, dan dia mengatakan, inni ra'aitun nasa a'radu 'anil Qur'an. Sesungguhnya saya melihat manusia berpaling dari Al-Qur'an. Washtaghallu bi fiqhi Abi Hanifah. Dan mereka sibuk dengan fikihnya Abu Hanifah, wa magazi ibn Ishaq, dan magazinya Ibnu Ishaq. Magazi yang kisah-kisah peperangan. Kisah-kisah peperangannya Ibnu Ishaq. Yakni fawada dzalik. Yakni karena itu dia membuat hadis palsu. Baik, ini yang keempat. Khamisan, yang kelima, al-muta'assibuna limadhhabin. Orang-orang yang fanatik dengan suatu madhab tertentu. Fanatisme madhab. Au tariqatin, atau satu tarekat. Au baladin, atau negeri tertentu. Au matbu'in, atau yang diikuti, yang dijadikan imam mereka. Au qabilatin, atau fanatik terhadap suatu kabilah. Ya, hanya gara-gara fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik suatu kabilah atau negeri atau imam yang mereka jadikan ikutan, mereka berani yada'una ahaditha fi fadaili ma ta'assabu lahu, memalsukan hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan apa yang mereka ta'assubkan padanya, ya, apa yang mereka fanatikan tersebut. Iya. Wasana alaihi, dan pujian-pujian terhadap hal tersebut. Ini pujian terhadap mazhabnya, pujian terhadap negerinya, terhadap kabilahnya, terhadap tarekatnya dibuat. Mithlu Maisarat ibn Abdi Rabbih alladhi aqarra annahu
wada'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 70 haditsan fi fadaili Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti Maysarah bin Abdi Rabbih yang telah mengakui bahwa dia telah memalsukan hadis atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak berapa? 70 hadis. 70 hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berarti apa? Dari kelompok mana dia? Syiah. Ya? Dari kelompok Syiah. Demi untuk apa? Membela kelompoknya, meninggikan kelompoknya. Karena apa? Karena fanatisme, ta'assub, berlebihan. Sampai dia berani membuat hadis atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inilah 5 golongan yang memalsukan hadis atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan al-maudhu'. Baik, barakallahu fikum. Fiskal. Sebab man? Asbab hadith al-munkar 3. Awalan fahshul ghalat. Fuhshul ghalat, yakni kesalahan yang berat. Meriwayatkan hadis salah. Ini min nahiyati ad-dabt. Min nahiyati ad-dabt. Yang kedua, kasratul ghaflah. Banyak lalai. Ini juga min nahiyati ad-dabt. Min nahiyati ad-dabt. Yang ketiga, al-fisq. Al-fisq ini min nahiyati al-adalah. Sebutkan para ulama 3 sebab ini dikatakan hadisnya mungkar. Ini sebagai apa saja? Faedah. Insyaallah taala mungkin pada kitab-kitab yang lain akan dibahas lebih detail apa yang maksud dengan hadis mungkar. Syekh rahimahullah tidak membahas hadis tersebut, tidak membahas definisi tersebut al-munkar. Namun dia masuk dalam kategori hadis yang syadz. Hadis mungkar itu dia kurang lebih sama dengan hadis yang syadz. Iya. Hanya saja apa? Terkadang hadis syadz itu perawinya tidak disifatkan dengan kefasikan. Hanya hafalannya lemah. Kalau ini mungkar, memang rawinya fasik. Rawinya apa? Fasik. Baik. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.